Coba deh inget-inget, di tengah semua konten digital yang kita nikmati sekarang, kemana ya perginya dongeng-dongeng masa kecil kita? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah gagasan yang keren banget tentang gimana cerita-cerita kuno ini ternyata nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa dapat kehidupan baru di era digital. Sumber yang kita bahas ini langsung to the point, gak pakai basa-basi. Dikatakan di sini kalau tradisi lisan kita dari Sabang sampai Merauke lagi menghadapi tantangan yang benar-benar eksistensial, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini bukan sekedar soal kangen-kangenan masa lalu ya, ini tuh sebuah peringatan. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Di zaman yang serba streaming dan serba cepat ini, apa suara-suara dari masa lalu itu bakal hilang begitu aja? Oke, yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sumber ini menggambarkannya dengan sangat puitis sebagai gema yang memudar. Jadi, ini semacam erosi budaya yang terjadi diam-diam, tapi mengancam warisan kita yang luar biasa nilainya. Soalnya, ini tuh bukan cuma soal cerita pengantar tidur loh. Di dalam setiap mitos, legenda, dan puisi lisan yang ada di Indonesia, disitulah tersimpan DNA budaya kita. Isinya kearifan lokal, juga identitas kolektif yang ngebentuk kita jadi seperti sekarang ini. Sayangnya, warisan berharga ini lagi di ujung tanduk. Seperti yang bisa kita lihat, ada banyak banget kekuatan besar yang mendorongnya ke pinggir. Mulai dari gempuran konten asing karena globalisasi, terus media modern yang bikin kita jadi penikmat pasif, sampai minat anak-anak muda yang udah bergeser. Belum lagi kalau tradisi ini dianggap kuno, wah pertarungannya jadi nggak seimbang. Terus gimana dong solusinya? Ternyata jawabannya bukan cuma dengan merekam semua cerita ini dan menyimpannya di museum digital. Ide yang diajukan di sini jauh lebih radikal dan transformatif. Kita harus menerjemahkannya. Nah, disinilah jantung dari gagasannya, sebuah konsep yang disebut translasi kultural pedagogis. Ini bukan soal menyimpan cerita biar awet di dalam stoples digital ya, tapi lebih ke gimana kita mengadaptasinya secara cerdas, biar relevan dan seru buat generasi baru. Mengubahnya jadi alat pendidikan yang ampuh. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada pendekatan arsip statis yang cuma melestarikan. Ya kayak barang di museum aja gitu, berdebu dan pasif. Nah, di sisi lain, ada pendekatan translasi kultural yang sifatnya hidup, interaktif, dan relevan. Jadi kuncinya adalah pergeseran dari sekedar melestarikan menjadi merevitalisasi. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya ide keren ini diwujudkan? Gimana proses mengubah cerita yang dituturkan langsung oleh seorang pencerita di desa menjadi konten yang bisa kita nikmati di layar HP kita? Ternyata sumber ini ngejelasin ada prosesnya yang sistematis banget. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Jadi prosesnya ada 4 tahap utama. Pertama, perekaman. Di sini kita menangkap esensi dan rasa dari pertunjukan aslinya. Kedua, transkripsi, mengubah suara menjadi teks digital. Ketiga, nah ini bagian paling kreatifnya, adaptasi multimedia. Disinilah cerita diolah ulang jadi komik, video, atau bahkan animasi. Terakhir, tentu saja, distribusi digital, biar semua orang di dunia bisa mengaksesnya. Keren ya, dari panggung lokal ke panggung dunia maya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya itu bukan cuma folder-folder digital yang sepi, tapi sebuah api unggun digital baru. Tempat di mana cerita-cerita kuno ini bisa menyala lagi dalam bentuk-bentuk yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita udah nggak ngomongin soal e-book biasa loh. Coba deh lihat kemungkinannya. Bisa jadi game edukatif di HP, laboratorium virtual buat belajar sains, atau komik interaktif yang seru banget. Ini adalah pengalaman belajar yang memang dirancang khusus untuk generasi digital. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Ada syair Nandong Smong dari Simuloe. Ini tuh isinya peringatan tsunami tradisional. Nah, ini bisa diubah jadi game edukatif interaktif tentang kesiapsiagaan bencana. Bayangin, betapa kuatnya ini, kearifan lokal yang kuno jadi alat penyelamat nyawa buat generasi sekarang. Atau contoh lainnya, fabel moral kayak Serat Cemporet yang penuh ajaran etika, ini bisa diubah jadi animasi pendek yang mengajarkan pendidikan karakter dan empati dan bisa di-share dengan gampang. Dari yang tadinya cuma cerita lisan di pendopo, sekarang bisa jadi konten viral yang mendidik. Oke, jadi kenapa sih semua ini penting banget? Poin utamanya adalah usaha ini tuh bukan cuma soal menyelamatkan cerita lama biar nggak punah. Ini adalah investasi aktif untuk ikut membentuk masa depan. Dampaknya itu bisa kita lihat di 3 area utama. Pertama, jelas, pelestarian budaya. Itu udah pasti. Kedua, yang nggak kalah seru. Ini bisa memicu kreativitas siswa, karena mereka dapat bahan yang kaya banget buat diolah.
Dan yang paling penting buat masa depan, ini secara langsung membangun keterampilan abad ke-21, kayak berpikir kritis, kolaborasi, dan melek digital. Jadi ini benar-benar solusi yang untung di semua sisi. Dan ini juga secara fundamental mengubah peran guru loh. Mereka bukan lagi sekedar penyampai informasi, tapi jadi semacam arsitek pembelajaran. Tugas mereka adalah merancang pengalaman belajar yang dinamis, relevan dengan budaya, dan memberdayakan siswa untuk jadi kreator, bukan cuma konsumen pasif. Nah, pada akhirnya, pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Ini bukan cuma konsep akademis, tapi sebuah panggilan. Coba deh pikirkan, cerita apa dari budaya Anda, dari masa kecil Anda, yang rasanya pantas banget buat mendapatkan kehidupan digital yang baru, supaya bisa terus menginspirasi generasi yang akan datang.